Gracela Gargita, saya adalah salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, jurusan akuntansi. Hari ini saya akan membahas mengenai kesalahan umum berbahasa Indonesia. Kita memang sudah ada di Indonesia sejak kita lahir, dan sampai sekarang kita masih menjadi warga negara Indonesia yang sah. Tetapi hal itu tidak menjamin bahwa bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari itu benar. Mungkin dalam melakukan percakapan dengan orang-orang di sekitar kita masih melakukan suatu kekeliruan. Maka dari itu, hari ini saya akan membahas kesalahan-kesalahan apa sih yang sering kita lakukan dalam berbahasa Indonesia. Dan tentunya melalui contoh-contoh yang akan saya paparkan di video ini, sehingga teman-teman akan mudah memahaminya. Kita simak yuk! Oke, kita bakal mulai dari kesalahan yang pertama, yaitu kesalahan keefektifan kalimat. Di hadapan teman-teman udah ada dua contoh. Yang pertama, setiap mereka bertemu, mereka tidak jarang pasti selalu kelahi. Nah, ini kalimat itu benar-benar gak efektif ya teman-teman, karena kita bisa lihat dari kata-kata tidak jarang dan juga pasti selalu. Tidak jarang dan pasti selalu itu memiliki arti yang sama, dan seharusnya salah satu dari mereka dihilangkan. Maka dari itu kita akan menghilangkan tidak jarang. Dan untuk kelahi itu harusnya ada imbuhan ber untuk menandakan bahwa itu adalah suatu aktivitas atau kegiatan. Maka dari itu untuk pembenaran dari kalimat tersebut adalah saat mereka bertemu, mereka pasti selalu berkelahi. Lalu untuk contoh yang kedua, di sini ada peristiwa itu telah direkamnya lewat kamera yang dibelinya dengan uang hasil tabungannya selama 1 tahun itu. Di sini juga kalimatnya sungguh nggak efektif karena kita tidak perlu untuk menjelaskan dari mana si kamera itu kita dapatkan atau kita beli. Jadi kita akan menghapus untuk kata keterangannya, dan untuk kalimat pembenarannya adalah peristiwa itu telah direkamnya lewat kamera. Kesalahan yang kedua yaitu kesalahan pemilihan kata. Ini ada, saya sanggup mengkoordinir kegiatan itu. Nah, untuk bahasa Indonesia yang baku, imbuhan yang belakangnya itu IR itu harus diisi dengan imbuhan ASI atau ISASI. Sehingga kalimat yang benar adalah, saya sanggup mengkoordinasi kegiatan itu. Lalu untuk contoh yang kedua, di sini ada, semua warga negara harus mentaati peraturan yang berlaku. Mungkin kalau kita baca berulang-ulang, kita mungkin agak bingung kesalahannya, titik kesalahannya ada di mana. Nah, kalau kita misalnya lihat di sini ada mentaati. Itu harusnya bukan mentaati, tetapi menaati. Sehingga kalimat yang benar adalah semua warga negara harus menaati peraturan yang berlaku. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan fungsi kalimat yang tidak lengkap. Nah, ini kita harus hindari karena hal ini bisa mengacu kepada kesalahpahaman oleh lawan bicara kita. Contoh yang pertama adalah, di keraton menarik dan indah, tetapi cuaca lembab dan panas. Nah, kalau misalnya kita baca, mungkin kedengarannya itu memang sudah aneh ya. Nah, karena ini fungsi kalimatnya tidak lengkap. Seharusnya kalimatnya itu adalah, keraton Yogyakarta menarik dan indah, tetapi cuaca hari ini lembab dan panas. Lalu untuk yang contoh yang kedua, menurut orang wawancara di Indonesia, ada yang bermacam-macam didapatkan daerah ke daerah. Nah, di sini kalimat pembenarannya adalah, menurut orang yang saya wawancarai, Indonesia mempunyai bermacam-macam kesenian yang berbeda di setiap daerah. Kesalahan yang keempat adalah kesalahan dalam penggunaan afiks. Untuk contoh yang pertama, kalau orang tua perceraian, anaknya sering tinggal dengan ibunya. Nah, di sini udah jelas banget ya teman-teman mana kata-kata yang harus diganti, yaitu perceraian. Seharusnya bercerai. Sehingga kalimat yang benar adalah, kalau orang tua bercerai, anak-anaknya sering tinggal bersama ibunya. Lalu yang kedua ada, dia menyuruh Kunto menanyakan polisi. Nah, kalau misalnya menanyakan polisi, berarti dia menanyakan kepada seseorang tentang polisi. Lalu apa yang harus kita ganti? Di sini kita akan mengganti menjadi bertanya kepada. Sehingga kalimat yang benar adalah, dia menyuruh Kunto bertanya kepada polisi.
Kesalahan yang selanjutnya, kesalahan kelima, kesalahan preposisi yang tidak tepat. Nah, untuk contoh yang pertama, banyak barang-barang dibeli oleh toko-toko pakaian, makanan, tas, dan lain-lain. Nah, di kalimat ini kita bisa lihat ada penggunaan kata banyak dan diikuti dengan kata barang-barang. Nah, kalau barang-barang itu kan sudah menggambarkan bahwa barang tersebut lebih dari satu. Maka dari itu, karena kita menggunakan kata banyak, barang tersebut hanya kita tulis satu kali, tidak usah dua kali. Lalu, contoh yang kedua adalah contoh kalimat dengan tidak adanya preposisi, yaitu penyakit gawat seperti penyakit kuning bisa disembuhkan jamu. Oleh karena itu, pembenarannya adalah penyakit gawat, seperti penyakit kuning bisa disembuhkan dengan jamu. Lalu untuk contoh yang ketiga adalah contoh kalimat dengan preposisi yang tidak perlu. Itu punya partai di politik yang bernama Golkar. Dan pembenarannya adalah itu milik partai politik yang bernama Golkar. Kesalahan yang keenam adalah kesalahan dalam urutan kata. Untuk contoh yang pertama, mayoritas orang-orang saya dengan berbicara adalah supir truk dan juga asisten rumah tangga. Nah, dari kalimat ini kedengarannya udah aneh untuk kalimatnya ya teman-teman, karena urutan katanya itu tidak benar. Maka dari itu, untuk pembenarannya adalah mayoritas orang-orang yang berbicara dengan saya adalah supir truk dan juga asisten rumah tangga. Untuk contoh yang kedua adalah dia diajarkan SMA kurikulum yang sama-sama di semua sekolah. Untuk pembenarannya adalah dia mengajar sesuai dengan kurikulum SMA yang sama di setiap sekolah. Kesalahan ketujuh, kesalahan penggunaan konstruksi pasif. Untuk contohnya adalah pulau-pulau seperti Bali dan Jawa ada jumlah penduduk tertinggi. Jadi banyak orang dipindahkan ke pulau lain, khususnya Kalimantan dan Sulawesi. Nah, tentunya teman-teman bisa lihat bahwa kata dimindahkan itu udah pasti salah. Jadi untuk pembenarannya adalah pulau-pulau seperti Bali dan Jawa mempunyai jumlah penduduk yang banyak sehingga banyak orang dipindahkan ke pulau lain, khususnya Kalimantan dan Sulawesi. Kesalahan ke-8, kesalahan dalam penggunaan konjungsi. Untuk contoh yang pertama, ABRI mempunyai banyak pengaruh daripada dulu dari masyarakat. Nah, di kalimat ini kata-kata daripada dulu akan kita ganti menjadi terhadap dan juga sejak dulu. Jadi kalimat yang benar adalah ABRI mempunyai banyak pengaruh terhadap masyarakat sejak dulu. Kesalahan yang ke-9 itu adalah kesalahan penggunaan yang. Untuk contoh yang pertama, hampir semua segi bahwa saya mencari bisa yang dihubungkan dengan seluruh Indonesia. Nah, untuk kata-kata bahwa saya mencari bisa yang, itu kan urutannya nggak benar ya teman-teman. Jadi untuk kata-kata ini kita akan modifikasi lagi, yangnya akan kita bawa ke depan menjadi hampir semua segi yang saya temukan bisa dihubungkan dengan seluruh Indonesia. Kesalahan yang terakhir yaitu kesalahan pembentuk jamak. Untuk contohnya kalau sesuatu suku-suku ingin pendidikan atau gereja dan dokter, mereka seharusnya diberikan itu. Nah, kata diberikan itu kita akan ubah menjadi mendapatkannya, sehingga kalimatnya itu akan menjadi lebih baku. Untuk pembenarannya adalah, contohnya, kalau sesuatu suku menginginkan fasilitas pendidikan, gereja, dan dokter, mereka seharusnya mendapatkannya. Sekian penjelasan saya hari ini mengenai kesalahan